10.000 nih, bang udah selesai. 20.000 nih, dibalikin 10.000 sama dia. Hai Tonono, balik lagi sama gua Nantawi Supratama di channel yang masih pemula ini pastinya. Karena ini segmennya Story Windy, jadi pastinya gue bakal bahas updatean dan kondisi terkini dari si Windy. Dan pembahasannya adalah bagaimana kondisi Windy setelah 6 bulan pemakaian rutin dan berapa banyak pengeluaran yang udah gue keluarin untuk maintain si Windy ini. Kira-kira apa aja yang gue maintain dan bagaimana kondisi Windy terkini, apa aja yang rusak. Pokoknya tonton videonya sampai habis. Dan buat Tonono yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jadi untuk pembahasan pertama, ini kondisi fisik dari si Windy. Buat Tonono, ini motor di parkirnya di outdoor. Cuman malam doang aja gue taruh di dalam rumah. Jadi dia kena hujan, kena panas, dan kondisinya jadinya seperti ini. Nggak ada karat-karat sih, cuman di bagian ini aja nih. Spion, ya spionnya juga bukan ori sih. Di stangnya aman, di bagian rangka-rangkanya juga aman. Di mana ini juga, ini cuman, ini udah dari awal beli sih. Soknya juga aman. Bracket ini juga masih aman. Cuman emang kalau sering kalau misalkan gue sempet gitu, ini ada karat juga nih. Kalau misalkan gue sempet sih emang gue cuci ya, gue mandiin ya. Cuman ya nggak sering ya, lebih sering gue telantarin gitu aja, kena hujan ya udah nunggu kering sendiri masukin rumah udah. Cuman ya begini, masih aman-aman aja sih selama 6 bulan ini. Cuman gue nggak tahu kalau emang rutin begitu selama setahun atau 2 tahun pasti ada aja karat yang muncul ya, karena ini semuanya besi sih. Ini besi ya, banyakan besi, dan ini kayak expose banget besinya. Jadi menurut gue ini kalau misalkan didiemin lama di luar ruangan yang kena hujan dan panas terus, pastinya ini bakal karatan. Nah untuk kerusakannya ini kerusakan wajar, ini dicakar sama penguasa rumah gue. Nyakar jok saya nih, nggak bisa nih mbak, gimana pertanggung jawabannya? Dan tangki juga ini banyak baret-baret halus ya, banyak baret-baret halus. Kalau misalkan kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya, cuman ini banyak banget baret-baret halus yang pasti kayaknya sih, siapa lagi pelakunya kalau bukan kucing ya, pasti kucing. Jangan gue terus dan banyak yang main dan emang gue doang. Kalau untuk cat ini cuman di bagian spakbor doang aja sih yang udah mulai ngelotok karena ini spakbornya sih ini udah di repaint sih karena ya. Dan ini nggak dipernis langsung, ini kasar banget sih repaintnya, cuman langsung semprot aja, nggak diapa-apain, langsung tiban gitu sih kayaknya deh. Jadi dia pecah-pecah, dan karena gue motor ini sempet jatuh ya jadi di bagian sininya karena saling nekuk jadinya ya gitu, pecah-pecah. Terus tuan Nona, untuk komponen yang udah gue ganti selama ini, selama gue memiliki Windy ini, yang gue ganti cuman satu sih selama 6 bulan yang gue ganti cuman ininya karena bocor. Ini punya Supra X ya, terus ininya frognya ini punya GL, jadi bisa langsung dipasang cakramnya sih punyanya. Ini cakramnya apa ya, Supra apa GL ya, gue lupa tuh yang pasti ini master remnya Supra sih, harusnya itu Supra ya. Iya pokoknya ininya master rem Supra, harganya cuman 45.000 gue beli di online. Terus yang udah gue tambah ya paling cuman ini doang. Sama yang paling penting ini yang bisa bikin penyebab mogok itu, ini filter. Tadinya ini nggak ada filter, dari tangki sini langsung masuk ke karbu untuk disalurin ke ruang bakar. Jadi banyak banget kotoran yang masuk dari tangki karena tangkinya ini udah nggak bersih. Nih gue buka dulu tangkinya biar tuan Nona lihat tangkinya kayak gimana.
Nah itu dia tangkinya kayak begitu kondisinya. Gimana nggak banyak kotoran yang masuk ke karbu. Nah ini buat Nona juga, ini tips ya. Jadi walaupun ininya baru nih, apa namanya, tutup tangkinya baru, ini kalau misalkan diparkir di hujan yang apa namanya, intensinya tinggi, hujan yang intensinya tinggi, pokoknya hujan deras ya. Aduh gua ribet banget sih cari kata-katanya. Pokoknya hujan yang deras ini tetap bisa masuk air. Karena ini tadinya baru, pas lagi musim hujan ini langsung udah berkarat lagi dan pernah masuk air ke dalam tangkinya. Jadi buat Nona yang parkirnya di luar atau outdoor, kalau bisa selama parkir ini ditutup plastik. Biar cari aman aja lah, pokoknya lah cari aman aja. Kecuali emang Nona yakin ininya dia apa, tutup tangkinya tuh nggak bakalan rembes air sama sekali, ya itu boleh lah, nggak usah diiniin. Terus selanjutnya ya paling cuman ininya kendor, jadinya gue ini pakai tusuk gigi aja yang gampang aja, karena nanti bakal gue ganti, ini rencananya bakal gue ganti ya si apa namanya, pala lagi apa sih namanya, headlamp dari Windy ini gue ganti sama yang tua tuh, yang kecil. Jadi ininya juga kayaknya sih bakal gue ganti juga ya, makanya nanti aja lah bongkarnya, karena untuk ngencengin ini tuh harus bongkar ini, nggak kayak yang belakang. Yang belakang mah gampang ya ngencenginnya, walaupun sering kendor juga, tapi karena ngencenginnya gampang oke lah. Nah kalau yang depan ini kencengin sekali, kendor lagi, repot sih, harus buka headlamp dulu. Jadinya ya udahlah gue apa namanya, ganjel pakai tusuk gigi aja. Yang penting nggak bekas ya, tusuk giginya baru. Nah untuk ban dan kaki-kaki nih tuan Nona, tadi frog udah ya, frognya frog GL ini tuh ya kurang enak, tapi oke lah, masih kuat-kuat, masih bisa dipakai lah. Kayaknya gue masih bingung nih mau gue ganti apa enggak nih, pakai yang Oriwin. Cuman kalau gue pakai Oriwin nanti di sini pakai bracket lagi, jadi bingung gue, males ya. Ya tapi oke lah, lihat nanti. Untuk ban yang cangkul ini tuan Nona, kalau misalkan tuan Nona pakai ban yang ini, dia tuh lebih gampang botak. Lihat, baru 6 bulan ini udah habis gini ya. Nah itu 6 bulan habis gini ya, paling setahun kayaknya habis ini botak. Ban trial. Nah untuk velg, gue suka banget sih sama velgnya si Rossi ini ya. Ini dia warnanya matte dan ini ternyata kuat sih. Gue sering apa namanya, ngajar lubang juga aman-aman aja ya. Oke sih ini velgnya. Terus looknya juga oke, mantap sih. Gue suka banget sama ini velg nih. Ini rekomendasi sih kalau misalkan tuan Nona punya Honda Win, pakai velg Rossi aja udahlah, lokal-lokalan aja udah oke. Nggak usah yang lain-lain ya. Selanjutnya mesin selama 6 bulan ini juga nggak gue apa-apain, nggak dibongkar. Cuman yang sering masalah itu kan karbu, tadi gue bilang juga yang sering masalah karbu. Jadi gue udah nemu apa namanya, settingannya yang enak. Menurut gue ini udah enak settingannya, udah langsamnya udah oke. Terus dia nggak macet lagi. Tadinya ini udah 2 kali ya macetnya itu karena banyak kotoran masuk ke karbu, jadi pelampungnya error mulu. Nah sekarang udah bener selama 6 bulan ini, cuman ini aja yang gue setting, mesinnya nggak ada yang gue rubah sama sekali. Nah langsung aja kita coba nyalain motornya. Menurut gue mesin ini lebih enak dari pertama gue beli sih ya, karena sebenarnya cuman minusnya dikit doang, karbunya tuh nggak pakai yang ori ya, pakainya TMU loh. Ini karbu TMU loh, harganya murah banget, paling murah lah untuk Win ini. Kalau gue cek di online TMU tuh paling murah, dan menurut gue ini untuk karbu yang harganya 100.000 ya, ada yang 99.000 malah, itu oke sih. Maksudnya ya mungkin yang lain kayak apa namanya, Sengway itu lebih enak ya. Cuman ya kalau nggak dapet Sengway, karena Sengway yang untuk Win susah, ya udahlah TMU juga boleh lah.
Karena ini gue aman-aman aja selama 6 bulan ini. Pertama-tama doang dia karbunya susah disetting, tapi setelah tahu caranya nyetingnya yang pas ya enak. Untuk mesin halus, ada rembes dikit sih, cuman oke lah, nggak bikin olinya berkurang drastis. Jadi selama gue beli ini, gue udah ganti oli 3 kali dan gue cek olinya nggak ada yang kurang, masih cukup aja. Nanti gue bakal cantumin biaya perawatan si Windy ini selama 6 bulan habis berapa, dan untuk tadi spare part yang udah gue tambahin dan gue ganti itu habis berapa totalnya. Sambil jalan aja lah kita ngomonginnya ya. Langsung kita jalan. Ini cuacanya mendung-mendung gini, emang gue bingung, gue agak susah kalau pengen bikin video pas pagi, gue nggak di rumah. Giliran sore begini ya, jadi ya udahlah gue sikat aja, karena dari kemarin nggak jadi bikin video karena rintik-rintik terus kadang deras, kadang rintik-rintik, jadinya nggak jadi mulu. Gue takutnya jadi alasan doang aja gue nggak bikin video. Jadi ya udahlah, sekarang gue paksain aja, pokoknya apapun yang terjadi, mau hujan, mau cerah, mau hujan deras, pokoknya gue harus bikin video. Ya udahlah, jadinya hari ini gue bikin video nih. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan. Nih motornya enak tuh. lanjut. Nah, ini biaya pengeluaran untuk maintenance Windy selama 6 bulan ini menurut gue tergolong apa ya? Tergolong murah sih, bukan ekonomis lagi, ini mah murah banget sih. Ini mah kalau dibilang harga pelajar sih, ongkos pelajar sih ini. Murah banget nih. Ini gue selama 6 bulan ini gue baru ganti oli 3 kali. Jadi gue ganti olinya per 2 bulan sekali. Per ganti oli itu 45.000. Jadi bulan pertama tuh gue ganti oli 45.000. Terus bulan keduanya gue tuh ganti oli, cuci karbu, ganti kampas rem dan lain-lain 150.000. Ini ada mogok. Nah, mogok gue pernah mogok juga. Ya gue sela-sela nggak bisa, berapa kali udah gue sela-sela nggak bisa juga, akhirnya disetupin sama orang, dibawa ke bengkel nyala. Wah, itu kacau. Udah dibawa ke bengkel, belum dia apain, baru disentuh doang sama abang-abangnya, motornya nyala lagi. Ya karena itu tadi banyak partikel-partikel kotoran yang masuk dari tangki ke karbu. Nah, 150, dan biayanya si abangnya cuma minta gue kasih 20.000 ya. Abangnya gue kasih 20.000 nih. Bang, udah selesai. 20.000 nih. Dibalikin 10.000 sama dia. Ya udah, jadinya untuk servis mogok waktu itu malam-malam juga, jam 9:30 gue inget ya, kayak kalau nggak salah 9:30, itu hanya 10.000. Ya abangnya juga untung juga sih, walaupun kalau misalkan didengar sih, masa sih servis mogok cuma 10.000 ya, karena abangnya juga cuma nyentuh motornya di sela hidup. Ya itu. Jadi yang paling besar pengeluaran gue 150.000 di bulan kedua, diganti oli yang kedua. Jadi kalau misalkan di total tadi 45.000 kali 2 90 100 250.000 ya. 250.000 kalau misalkan ditambahin sama budget yang gue keluarin untuk ganti master rem ini cuman 40.000. Jadinya kalau misalkan di total biaya yang gue keluarin selama 6 bulan ini untuk nge-maintain si Windy ini cuman 290.000. Ada anjing lucu ya. Cuman 290.000, motor mana lagi? 290.000 betul. 290.000 motor mana lagi yang selama 6 bulan cuman
Servisnya 290.000. Setahu gue nggak ada sih. Ya mungkin motor-motor baru murah ya. Nggak juga sih, mahal-mahal juga ya. Ganti olinya aja berapa? Nggak tahu juga sih, gue belum nyobain juga sih motor-motor baru. Cuman menurut gue ini udah termasuk murah lah. Ditambah lagi bonusnya itu bensinnya irit banget. Jadi udah mah servisnya murah, bensinnya irit, udah lengkap sih di motor. Cuman ya itu tadi nggak bisa kenceng ini motor. Jadi emang ya motornya nggak dibuat kenceng sih ini. Kalau kata orang tidak dirancang untuk kencang, dirancang untuk senang-senang. Anjay mabar. Itulah. Ya pokoknya itu aja sih paling video kali ini. Ya nggak penting-penting amat, cuman ngasih tahu tuan Nona biaya dan bagaimana kondisi si Windy, update dari si Windy ini selama 6 bulan pemakaian gue pakai rutin hampir tiap hari. Walaupun sekarang gue udah nggak kerja, jadinya gue nganggur dan motornya jadi lebih sering diem. Tapi paling enggak selama 5 bulanan itu gue pakai rutin full. Hampir setiap hari gue pulang pergi Jakarta Bekasi. Ya pokoknya nanjak dulu. Ya itu aja tuan Nona dari gue, Ananta Wisnu Pratama. Buat tuan Nona yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga like kalau misalkan suka video-video kayak gini. Jangan lupa tuan Nona tulis pendapat tuan Nona di kolom komentar. Nanti bakal gue mention juga yang udah komen dan udah ninggalin jejak di kolom komentar. Gue Ananta Wisnu Pratama, thanks.